Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kali ini dari hotel mau menuju Masjidil Haram. Biasa dari hotel, tapi kita mau mampir ke tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang sudah jadi perpustakaan. Ini hotelnya jauh dari Haram, seperti teman-teman lihat. Tapi biasanya di sini udah disediain ada shuttle bus. Nah, ini juga orang-orang yang lain pada nunggu shuttle bus. Shuttle busnya biasanya setiap 30 menit sampai 1 jam yang bolak-balik ke Masjidil Haram. Oke, nah ini di sekitar hotel. Oke, nah ini shuttle busnya langsung nganter kita turun di depan Masjidil Haram. Jalannya dari shuttle bus ke masjid itu nggak terlalu jauh. Nah, perpustakaan atau tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW yang sekarang jadi perpustakaan itu nggak terlalu jauh dari masjid, dekat banget, yang insya Allah kita bakal kunjungin sebelum sholat maghrib. Oke teman-teman, kita sambil tunggu shuttle bus. Oke, nah ini shuttle busnya akhirnya datang juga. Ini bus disediakan dari hotel, gratis untuk bolak-balik ke Haram. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau hotelnya jauh. Pastikan yang booking hotel jauh dari Masjidil Haram, pastikan mereka menyediakan layanan shuttle bus. Jadi kita tunggu mereka turun dulu yang dari masjid. Ini kita mau naik. Oke, teman-teman, kita udah bisa naik. Oke, ini dalamnya dan masih banyak yang kosong. Oke. Oke teman-teman, akhirnya kita turun juga dari bis. Oke, ini langsung Masjidil Haram. Kita jalan sekitar 400 meter mungkin tempat bisnya. Tempat bis-bis. Ini kita masih jalan menuju masjid. Allahu Akbar. Di sini udah azan maghrib. La ilaha Oke teman-teman, nih kita udah sampai di pelataran Masjidil Haram. Berhubung sudah azan maghrib, jadi kita mau melaksanakan sholat maghrib dulu. Baru setelah itu kita lanjutkan perjalanan kita ke tempat kelahirannya Rasul SAW. Oke, ini kita sholatnya kita di pelataran aja, karena nanti tempat kelahirannya Nabi itu
kurang lebih kita ke arah Babu Salam. Jadi kalau kita masuk ke dalam jauh lagi, soalnya kita mau mengarah ke Babu Salam. Babu Salam tuh arahnya ke sebelah sana. Nah ini udah komat. Oke, kita mau sholat maghrib dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita udah selesai sholat, udah bubaran sholat. Sekarang kita mau menuju ke Babu Salam. Babu Salam itu nih, ini Tower Zamzam ya, dan ini masjid. Dan kita ke arah kiri dari masjid, ke arah Marwah, pintu sa'i di Marwah atau di Babu Salam, dekat Babu Salam. Ya ini kita lawan arah karena mereka bubar dari sholat. Mereka arah pulang, kita arah ke sana. Oke, ini nggak jauh kok, kurang lebih 500 meter. Ini sofa. Tuh yang hijau-hijau batunya nih, kita ada di bawah. Ini batu sofa. Sekarang kita ke arah Marwah. Marwah. Kita masih jalan dan kita ngelewatin nih keran-keran air Zam-Zam. Sebelah sana air Zam-Zam. Yang ini air biasa, ada tulisannya. Jadi jangan salah ngambil ya. Kalau yang air Zam-Zam ada tulisannya. Tuh. Ini ya Zam-Zam disyarab ya. Zam-Zam drinking water. Nah sebelahnya untuk wudhu, bukan air Zam-Zam. Oke. Ini biasanya kalau selesai sa'i keluarnya dari sini. Nih di tengah-tengah antara Safa dan Marwah. Nah, kita kemana? Kita ke arah keluar. Jadi kita nggak ke arah masuk masjid, tapi kita ke arah keluar. Ini sepanjang tadi tuh masih keran-keran Zam-Zam. Oke, dan kita masih terus berjalan menuju keluar masjid. Masih arah keluar dari masjid. Itu masjidnya. Kita arah keluar. Oke. Oke, kita udah mau sampai nih teman-teman. Oke, sepertinya ada di depan kita nih. Ini masjid di ujung Marwah, penghujung sa'i, arah keluar, dan maktabahnya ada di depan kita. Oke.
Ini dia maktabahnya. Nah, ini ditutup teman-teman. Tuh, dijaga, ditutup, dan mungkin udah mulai banyak yang tahu kalau disinilah tempat lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya ditutup. Ini dia ya teman-teman. Ada tulisannya Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Dan disinilah tempat kelahirannya Nabi SAW. Yang sekarang sudah menjadi perpustakaan. Ya. Ini kenapa kita kesini? Kita cari keberkahan, itibaan, karena dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperintahin sama Allah waktu Isra Mi'raj. Ingat gak? Sama Jibril disuruh turun dari buraqnya waktu perjalanan menuju Masjidil Aqsa. Sama Jibril disuruh turun, ya Muhammad inzil sholli hahuna, wahai Muhammad turun sholat di sini. Ya, Nabi sholat, Nabi nggak tanya. Begitu selesai sholat, akhirnya sama Jibril baru dikasih tahu, ya Muhammad atadri aina sholaita, tahu gak kamu tadi sholat di mana? Sholaita di Bethlehem, kamu sholat di Bethlehem, haitsu wulida Isa, kamu sholat di Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam. Artinya apa? Allah ngajarin Nabi Muhammad untuk tabaruk dengan Nabi Isa. Tabaruk dengan Nabi Isa di tempat kelahirannya Nabi Isa, bekas tempat kelahirannya Nabi Isa. Nabi Muhammad suruh sholat di situ, suruh berdoa di situ. Nah, sekarang kita tabarukan. Ya, tapi nggak memungkinkan untuk sholatnya. Tadi juga udah diusir-usir nih polisinya. Ya. Jadi di pagar-pagar ini udah ada berapa lapis, 1, 2 sampai ke atas, dan ini ditutup karena juga udah mulai banyak yang tahu dan banyak yang doa di sini, sehingga mereka nggak membolehkan ya. Jadi ditutup. Dan kita mengambil keberkahan sebagaimana Nabi mengambil keberkahan daripada Nabi Allah Isa, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan dengan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Allah, ya Karim, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Dan ini ditutup, nggak boleh orang lewat karena udah mulai banyak yang tahu kalau ini tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini udah jadi perpustakaan, itu udah lama banget, dari 1370 Hijriah. Ya, dan jaraknya ini dari sini ke Ka'bah sekitar 500 meter. 500 meter dari Ka'bah. Ya, insya Allah kita dapat keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini tempat dulunya dikenal lembah Abu Thalib. Ya. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, tempat ini, rumah ini, dan ini dulu kan rumahnya ditinggalin sama Aqil bin Abi Thalib. Ya. Habis itu dipakai sama anak keturunannya, akhirnya dibeli sama Khayzuran. Ya. Ibu Harun Ar-Rasyid, akhirnya dibangun masjid. Masjidnya dibongkar, terbengkalai. Akhirnya ya, pada tahun 1370 atau 1950 tempat kelahiran Nabi ini dijadikan perpustakaan. Ya, dan diwakafkan, yang mana dapat izin tuh untuk diwakafkan, tapi
dengan syarat wakaf ini nggak bisa dijual belikan, disewakan, atau dihadiahkan, atau dipinjamkan. Jadi tetap menjadi maktabah, dan disinilah tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahannya. Oke. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari perpustakaan ini atau tempat kelahiran Nabi, sekarang kita akan menuju Bir Zamzam. Kita mau lihat Bir Zamzam. Ini nggak jauh juga sih jaraknya ke Bir Zamzam. Oke teman-teman, ternyata tadi kita salah jalan. Ternyata dari tempat kelahiran Nabi nih, dari perpustakaan tempat kelahirannya Nabi SAW, ternyata dia nempel jaraknya. Ini nempel banget dan dia dipagerin. Jadi ini perpustakaan tempat kelahiran Nabi, dan ini langsung di bawahnya adalah pagar sumur Zamzam langsung. Ini sumurnya, sumur Zamzam. Oke, Masya Allah. Ini kita ke sumurnya langsung. Oke, Sabil Mak Zamzam. Oh, dia dibuka tutup. Jadi dua kali buka. Pagi sama sore. Ini alhamdulillah kebetulan dibuka. Oke. Ini dia teman-teman. Ini Zamzam. Bir Zamzam, kita akan mengambil air Zamzam. Oke, untuk yang laki-laki di sana dekat sumurnya, yang perempuan di sini. Oke, teman-teman, saya coba ambil airnya dulu ya. Oke, ini dia sumurnya, teman-teman. Ini ya. Ini sumurnya. Alhamdulillah kita udah ngambil air. Oke. Nah, alhamdulillah dapat air. Kita udah ngambil air langsung dari sumur Zamzam. Yang lain biasanya dialirkan langsung ke keran-keran yang biasa kita ambil di masjid. Tapi ini kita dapat dari sumurnya langsung. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sudah menjelajahi dua tempat. Satu tempat kelahirannya Nabi SAW, yang kedua adalah Bir Zamzam. Oke, jadi buat teman-teman yang umroh, tempat yang dikunjungin nggak cuma itu aja yang dari travel, tapi bisa jalan secara mandiri. Dan ini dekat banget dari masjid. Ya, jadi dicoba aja. Oke, mudah-mudahan perjalanan kita mendapat keberkahannya, insya Allah. Yang belum sampai, insya Allah bisa nyampe haji, umroh, ziarah Baitillahil Haram, ziarah Nabi Muhammad SAW, dan menjelajahi tempat-tempat bersejarah yang penuh dengan keberkahan, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu perjalanan kita. Sekarang saya mau pulang dan mau ambil mikot, mau coba umroh lagi secara mudah, hemat ya. Nah, insya Allah nanti akan kita vlog di video yang berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.